Untuk yang selanjutnya itu mengenai pengukuran bangun ruang. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membahas mengenai jaring-jaring, nah sekarang kita akan membahas terkait dengan materi bagaimana sih cara mengukur bangun ruang. Nah, di sini itu yang pertama ada luas permukaan bangun ruang. Nah, ada yang tahu nggak luas permukaan bangun ruang itu apa? Nah, jadi luas permukaan bangun ruang adalah luas permukaan seluruh bidang yang merupakan jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, di sini kan ada kata jaring-jaring bangun ruang tersebut. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas nih terkait dengan jaring-jaring bangun ruang. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan jaring-jaring tersebut dengan pemecahan masalah atau menyelesaikan suatu persoalan terkait dengan bangun ruang. Nah, di sini itu ada contoh ya teman-teman mengenai prisma. Nah, kenapa prisma? Karena di sini itu alas atas dan bawahnya itu sama. Nah, di sini kan ada prisma segitiga nih. Nah, kalau kita melihat di jaring-jaring, nah ini kan jaring-jaring dari prismanya. Yang dimana di sini itu, nah ini kan alas nih. Alasnya itu sama dengan yang atas. Ini kan alas yang bawah, segitiga nih. Nah, ini juga sama segitiga. Jadi alas atas dan bawahnya itu sama. Jadi ketika dibalik, misalnya ini nanti di atas, ini di bawah, tetap sama. Lalu ini disebut dengan selimut nih. Kenapa selimut? Karena nantinya ini itu akan menutup segitiga ini. Nah, jadinya akan menjadi seperti ini prisma segitiga nih. Ini adalah selimutnya dari prisma segitiga. Bisa kita simpulkan bahwa luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah luas seluruh selimut. Nah, kenapa seperti itu? Nah, seperti yang sudah tadi kakak bicarakan bahwa di sini 2 dikali luas alas. 2, kenapa 2? Di sini kan ada 2 nih. Nah, ini segitiga, ini segitiga. Maka ini 2 dikali dengan luas alas. Nah, si alas ini nantinya luasnya dicari. Lalu ditambah dengan luas seluruh selimut. Nah, ini seluruh selimut. Ini yang dinamakan selimut. Lalu, luas seluruh selimut ini nantinya akan didapatkan dari hasil perhitungan mengenai keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Nah, jadi nantinya luas seluruh selimut ini akan didapatkan dari ini. Nah, keliling alas, nah si keliling ini dengan tinggi prisma. Prismanya mana? Ini. Nah, jadi nantinya ini didapatkan sehingga akan menghasilkan luas seluruh selimut. Oke, sehingga bisa kita simpulkan dari luas permukaan prisma itu menjadi L. Nah, L ini adalah luas permukaan prisma. Sama dengan 2 dikali luas alas. Sama ya, yang atas 2 dikali luas alas ditambah KA. Nah, keliling alas. Nah, KA itu dari tadi luas seluruh selimut itu diambil atau didapatkan dari keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Dikali dengan tinggi. T itu adalah tinggi. Jadi ingat ya, L itu adalah luas permukaan prisma. Lalu 2 dikali LA. LA itu adalah luas alas. Ditambah dengan KA. KA itu adalah keliling alas. Dikali dengan T. T itu adalah tinggi prisma. Ini juga berlaku untuk tabung. Kenapa? Karena alas atas dan bawahnya itu sama, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, ini adalah jaring-jaringnya. Sama ya, alas atas dan bawahnya. Oke, kita lanjut ke contoh permasalahan. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan permasalahan mengenai luas permukaan prisma? Langkah pertama, teman-teman harus mencari apa sih yang diketahui. Nah, yang diketahui itu kita tuliskan. Karena diketahui. Nah, kita mencari LA terlebih dahulu. Nah, luas alas. Rumusnya itu adalah alas dikali tinggi per 2. Jadi hasilnya nanti menjadi
Nah, alasnya itu adalah 3. 3 kali tingginya adalah 4. Nah, ini 4 per 2. Sehingga 3 dikali 4 itu adalah hasilnya berapa? Ayo berapa? Nah, 3 dikali 4 hasilnya adalah 12 per 2. Nah, itu ya. Jadi hasilnya adalah 12 dibagi 2, yaitu adalah 6. Nah, yang selanjutnya itu mencari KA. Nah, KA sama dengan, nah ini kan keliling alas, jadi ininya ditambahin semua. Ditambahkan semua sehingga menjadi 3 ditambah 4 ditambah 5. Maka hasilnya menjadi 12. Kenapa? Karena 3 ditambah 4 ditambah 5. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah kita mencari tinggi. Nah, tinggi itu ini sudah ada, yaitu 6. Oke. Yang selanjutnya kita masukkan ke rumus yang tadi. Kita tulis lagi rumusnya menjadi L sama dengan 2 dikali dengan luas alas ditambah keliling alas ditambah tinggi. Maka akan menjadi, kita masukkan 2 dikali luas alas ini 6 tambah KA. Nah, ini KA 12 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 72 sama dengan 84 cm segi. Yang selanjutnya itu mengenai prisma segi 4 atau balok. Nah, kita lakukan hal yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu kita ketahui terlebih dahulu diketahui luas alasnya itu. Nah, karena ini balok ya, berarti nanti alasnya sama, sehingga rumusnya adalah sisi kali sisi sama dengan 6 kali dengan 6. Kenapa 6? Karena ininya 6. Maka hasilnya akan menjadi 36. Lalu keliling alas itu sama dengan, nah ini karena 6 semua dan kotak semua ya sama ukurannya, maka ini menjadi 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Maka hasilnya menjadi 24. Lalu tingginya itu kita lihat di sini. Nah, ini sudah ada, yaitu 8. Lalu kita masukkan ke rumusnya, yaitu L sama dengan 2 dikali luas alas ditambah KA ditambah T sama dengan, kita masukkan 2 dikali 36 ditambah KA-nya itu adalah 24 ditambah 8. Maka hasilnya akan menjadi 72 ditambah dengan 192. Maka hasilnya akan menjadi 264 cm persegi. Yang selanjutnya, nah ini tabung. Kenapa tabung? Karena sudah dijelaskan di awal ya, bahwa rumus ini juga berlaku untuk tabung. Karena alas atas dan alas bawahnya itu sama. Cara penyelesaiannya itu sama teman-teman. Jadi seperti yang sebelumnya. Nah, kan tetapi karena ini tabung ya, maka dia memiliki rumus dari lingkaran. Nah, bisa kita kerjakan langsung. Diketahui luas alasnya itu sama dengan pi r kuadrat. Kenapa pi r kuadrat, Kak? Karena di sini itu lingkaran, teman-teman, berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, pi r kuadrat, teman-teman masih ingat ya, di SD itu kita sudah membahas, atau teman-teman sudah belajar mengenai pi ini. Nah, pi ini kan ada 2 ya, teman-teman. Nah, pi ini itu ada 3,14 dan ada yang 22/7. Nah, masih ingat? Jadi, pi untuk 3,14 ini yang bukan kelipatan 7 atau di perkalian 7. Kalau 22, nah kalau 22/7 ini biasanya digunakan dengan angka yang berkelipatan 7.
atau di perkalian 7. Nah, lanjut. Di sini sama dengan. Nah, karena di sini 3 ya teman-teman, maka kita mengambil 3,14. Nah, R itu adalah jari-jari di sini. Masih ingat ya? Nah, ini kan jari-jari nih. Di sini berarti kita masukkan 3,14 dikali dengan 3 kuadrat. Kenapa 3 kuadrat? Karena di sininya 3. Nah, kalau di sininya 4, kita masukkan 4. Seperti itu. Lalu sama dengan 3,14 kali. Nah, teman-teman di sini jangan mengalihkan 3,14 dikali dengan 3 pangkat 2 langsung. Tapi ini terlebih dahulu dipecah. Tadi diselesaikan. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Maka hasilnya menjadi 28,26. Yang selanjutnya itu kita mencari KA. Seperti yang tadi KA itu hasil dari 2 kali Pi kali R. Nah, maka ini menjadi 2 dikali dengan 3,14 dikali dengan 3. Nah, lalu hasilnya akan menjadi 18,64. Nah, lalu tinggi. Nah, tingginya itu sama dengan ini. Nah, tinggi yaitu 7. Lalu kita masukkan hasilnya itu ke dalam rumus, yaitu L sama dengan 2 dikali dengan luas alas ditambah keliling alas dikali dengan T. Maka kita masukkan 2 dikali dengan luas alas berapa? Nah, ini luas alas, yaitu 28,26 ditambah 18,84 dikali dengan 7. Nah, kita hitung ya. Maka menjadi 56,52 ditambah 131,88 sama dengan, maka hasilnya itu menjadi 188,4. Nah, maka luas permukaan prisma dari tabung ini menjadi 188,4 cm persegi. Nah, untuk yang selanjutnya, di sini ada latihan. Silahkan teman-teman kerjakan luas permukaan kedua bangun ruang berikut ini. Nah, jadi silakan teman-teman kerjakan untuk melatih keterampilan teman-teman dalam mengerjakan permasalahan matematika, khususnya di materi bangun ruang.